Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya terkenal kental menganut nilai-nilai keislamannya. Sejak Islam diterima dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka nilai syariat Islam menjadi hal pokok yang tidak bisa dipisahkan dalam adat dan kehidupan orang Minangkabau. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mangato, adat mamakai, menjadi sebuah sumpah sakral, janji pendahulu orang Minangkabau yang dijaga generasi penerus hingga saat ini. Nabi Ibrahim pernah berdoa dan tercantum dalam salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yakni di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kecamatan Rau yang berada di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang melahirkan tokoh ulama besar sekaligus pejuang kemerdekaan dari Sumatera Barat, yakni Tuan Kurau. Nama Tuan Kurau menjadi stimulus tersendiri kepada generasi daerah Rau untuk tetap eksis dalam mempertahankan kekentalan nilai semangat juang Islam serta perjuangan untuk menegakkan kebenaran dalam membentuk karakter anak-anak di daerah ini. Banyak hal yang bisa dilakukan umat Islam dalam mensyiarkan agama Islam di tengah masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya pondok-pondok tahfiz Darul Quran yang sekarang hadir dan berkembang di tengah masyarakat. Seperti halnya di Islamic Center Rau, Kabupaten Pasaman kali ini. Bagaimana syiar Islam bisa berkembang dengan bagus dan baik di tempat ini? Yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam kali ini. Kehadiran Islamic Center Rau (ICR) sejak tahun 2017 yang lalu merupakan salah satu bentuk manifestasi generasi daerah Rau dalam mewujudkan semangat nilai-nilai keislaman yang diharapkan mampu melahirkan regenerasi Tuan Kurau saat ini dan di masa yang akan datang. Masya Allah, dari sini pandangan saya disambut dengan sebuah masjid yang berdiri di tengah danau buatan yang luas, serta dikelilingi alam yang masih asri. Terucap syukur dan bahagia di hati saya karena Allah memberikan izinnya untuk saya bisa hadir di tempat yang bersahaja ini. Lantunan kalimat tasbih seolah mengalun merdu dalam kalbu, seiring gerak mata yang menyusuri setiap sudut dari tanda kebesaran yang maha kuasa ini. Ditambah dengan pemandangan para santri usia belia yang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rau ini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini kan kita lihat luar biasa. Pondok Tahfiz Darul Quran di Islamic Center Rau, Kabupaten Pasaman. Ini luar biasa. ICR yang lebih terkenal. ICR, iya. Ini ada kolam, kemudian kalau untuk tempat fasilitas begitu nyaman gitu. Alhamdulillah. Asri, alhamdulillah Ustaz ya. Terus kita lihat adik-adik santri itu luar biasa juga. Alhamdulillah. Ini kenapa sih Ustaz sampai muncul ide kepikiran sama Ustadz ingin membentuk pondok tahfiz di
Rau, Iya. Kabupaten Pasaman. Ya. Oke, alhamdulillah. Saya sebagai anak Rau yang jiwa kerawan saya memang luar biasa. Ternyata abang-abang saya, kakak saya ngikut. Udah saya ikut. Dapatlah tanah sekitar 1 hektar ini. Oh, berarti ini awalnya Peninggalan ayah, Iya, bagian kami Ustadz. bagi secara hukum faraid. Iya, benar. Nah, saya pancing lah. Oh, Karena ternyata semua kami kan merantau. Jadilah tanggal 2017 hadir Bapak Bupati Yusuf Lubis meresmikan. meletakkan batu Oh, batu pertama. pertama. Nah, kita mulailah pembangunan. Wajah polos mereka yang berseri dengan ayat-ayat Allah menunjukkan kekuatan cinta mereka terhadap Al-Quran. Kebahagiaan terpancar dari wajah belia mereka dengan menghabiskan keseharian mereka bersama lantunan irama-irama murotal Al-Quran yang selalu mereka senandungkan di Islamic Center Rau ini. Masya Allah. Lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek batampuah. Pepatah Minang klasik inilah yang diterapkan oleh para santri di Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rau sebagai salah satu metode dalam menjaga hafalan Al-Quran mereka. Ini satu hari berapa halaman? Ini patokannya halaman atau ayat atau gimana? Halaman. Halaman. Jadi satu hari itu berapa halaman? 1 halaman. Satu halaman. Satu halaman itu untuk murajaahnya berapa lama? 2 hari? 3 hari? 2 hari. Oke. Pemirsa, salah satu kegiatan yang dilakukan di Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rau ini adalah murajaah. Murajaah adalah kegiatan mengulang-ulang hafalan untuk memantapkan hafalan-hafalan sebelumnya sebelum menambah hafalan berikutnya. Dalam menegakkan syiar agama Islam dibutuhkan niat dan komitmen yang kuat agar sinarnya selalu menerangi umat hingga hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang mencari keridhaan Allah, maka pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk selalu bersemangat menyiarkan agama Allah. Kita lanjutkan deh. Tidak ada tenggat waktu bagi mereka untuk bisa mengkhatamkan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz dalam kurun waktu tertentu. Karena yang terpenting adalah bagaimana menjaga kualitas hafalan yang telah dikuasai dan tidak lupa saat menambah hafalan nantinya. Kesempurnaan menjaga hafalan lebih diutamakan daripada harus berlomba memperbanyak hafalan dengan kualitas yang kurang matang. Para santri yang telah memiliki hafalan dengan kualitas yang matang akan disebar ke masjid-masjid ternama di sekitar Kabupaten Pasaman, khususnya Kecamatan Rau, sebagai imam-imam besar di masjid tersebut. Baik imam sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah dalam momen tertentu, seperti sholat sunnah tarawih dan witir di bulan Ramadan, dan sholat Idul Fitri, serta sholat Idul Adha. Saat ini, remaja usia 18 tahun yang berasal dari Opir Kabupaten Pasaman Barat menjadi hafiz terbaik yang ada di Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rau ini.
Alhamdulillah saya di sini sudah 2,5 tahun, karena di sini programnya harus lancar dan nggak boleh lanjut sebelum yang ada lancar. Kayak dari awal saya ulang dari awal lagi, dari juz 1 sampai sekarang sudah ke juz 22. Menghabiskan waktu bersama Al-Quran bukan berarti menghilangkan waktu bermain yang masih menjadi dunia para santri cilik ini. Kurikulum yang disiapkan oleh pengurus Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rao juga menyentuh aspek-aspek penting lainnya bagi tumbuh kembangnya para santri. Ilmu-ilmu akademik lainnya juga diberikan kepada para santri seperti anak-anak pada umumnya di usia mereka. Nantinya, para santri ini akan mengikuti program ujian paket untuk menyetarakan pendidikan akademik mereka. Alhamdulillah, pertama sekali untuk santri yang baru masuk, kita tes dulu anak-anak ini kemampuannya sampai di mana. Lalu anak-anak ini kalau dia belum menguasai dengan baik makharijul huruf dan tajwidnya, ini kita harus matangkan dulu di program tahsin. Supaya ketika mereka nanti masuk ke tahfiz, dia menghafal ini sudah siap dengan bacaan yang bagus. Keindahan Masjid Terapung Al-Haramain di Islamic Center Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini tidak hanya dirasakan saat melihatnya dari kejauhan. Rasa kagum kembali terbesit dalam hati saya saat merasakan suasana di dalam masjid yang begitu nyaman. Hamparan permadani sajadah yang empuk, sirkulasi udara yang baik, ornamen pendukung lainnya yang mewah, menambah kenyamanan saat berada di dalam masjid. Seolah bayangan manusia akan surga diekspresikan dengan suasana yang dihadirkan pengurus Islamic Center Rao ketika berada di dalam masjid ini. Bayangan tersebut semakin sempurna saya rasakan dengan melihat kegiatan para santri Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rao ini yang tidak hentinya bersahabat dengan Al-Quran melalui metode-metode yang sangat disukai anak-anak pada umumnya. Seperti kegiatan menyambung ayat oleh para santri-santri cilik ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqa
Lantunan murotal Al-Quran dengan suara yang lantang dan merdu memberi kesan muruah Al-Quran tergambar di wajah para santri cilik ini. Nantinya di masyarakat, ya, setelah anak ini udah tamat, kemudian ditampilkan masyarakat, anak ini sudah dipersiapkan. Nah, di samping itu, di samping baca Al-Quran, seni baca Al-Quran, ya, inilah sebenarnya yang ditunggu masyarakat. Bahasa di sininya sebagai malim kampung namanya, Ibu kan. Untuk mengasah daya saing dan mental kompetitif para santri sebagai bekal bagi mereka saat dewasa kelak juga menjadi metode yang digunakan oleh para pimpinan dan asatidz di sini. Seperti lomba berpacu dalam hafalan. Siap? Insyaallah siap. Berpacu dalam hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Oke. Ananda Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Oke, cukup. Bagaimana Ustaz? Betul ya? Alhamdulillah. Memberikan pendidikan terbaik dalam menciptakan generasi yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Bagaimana sih Pak, pemerintah Kabupaten Pasaman melihat fenomena yang luar biasa ini Pak? Ya, Rau ini merupakan tanah kelahiran Tuanku Rau, seorang pejuang kemerdekaan, pejuang Islam sebagai ulama. Tentu sejarah membuktikan bahwa Rau Pasaman melahirkan para ulama di masa lalu. Karena itu maka ini menjadi inspirasi, menjadi spirit bagi generasi muda. Motivasi gitu. Motivasi diharapkan tentu melalui dukungan masyarakat ke depan Pasaman atau Rau secara khusus menjadi pusat peradaban Islam. Nah, itu semua adalah merupakan upaya untuk Pasaman berimtak, termasuk di sekolah. Sekolah kita programkan untuk pendidikan tahfiz. Ya, kita rekrut guru tahfiz. Sentuhan langsung yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman kepada para santri memberikan nilai semangat lebih bagi para santri di Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rau ini. Bentuk dukungan penuh yang diberikan pemerintah Kabupaten Pasaman ialah memberikan berbagai fasilitas terbaik demi kesejahteraan bagi guru-guru tahfiz di Kabupaten Pasaman. Selain itu, juga ada dukungan imaterial dalam bentuk perhatian langsung dan keterbukaan pemerintah Kabupaten Pasaman kepada para guru tahfiz serta masyarakat Kabupaten Pasaman yang bersemangat dalam membantu mewujudkan generasi dan masyarakat Kabupaten Pasaman yang Qur'ani. Tentunya ini kita sebagai lembaga pemerintah termasuk Kementerian Agama sangat mendukung program ini untuk meningkatkan hafiz dan hafizah di Pasaman. Karena program hafiz ini sudah merupakan program yang sangat unggul.
Warna langit di waktu senja serta hiasan lampu yang menyinari bagian Masjid Terapung Al-Haramain seolah memberikan keindahan lainnya atas nikmat yang maha kuasa ini. Saya pun bergegas untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Terapung Al-Haramain ini. Berada di antara para santri dengan pakaian syar'i yang lengkap ini, seolah saya merasakan suasana sholat berjamaah bersama para wali-wali Allah. Masya Allah, rasa haru menggetarkan hati saya ketika suara imam cilik ini dengan lantang dan merdu mengimami sholat maghrib berjamaah kami. Usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, para santri Pondok Tahfiz Darul Quran Islamic Center Rau ini melaksanakan makan malam bersama dengan cara tradisi orang Minangkabau, yaitu bajamba. Ada perbedaan bajamba di sini dengan bajamba pada umumnya. Di sini, para santri tidak duduk dengan kaki bersila, melainkan dengan cara duduk sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni duduk di atas satu kaki dan menegakkan kaki lainnya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Usai melaksanakan makan bajamba, para santri kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Setelah itu, mereka pun bergegas masuk ke sebuah aula untuk beristirahat. Sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Ya, para santri ini beristirahat usai melaksanakan sholat isya agar bisa bangun dengan segar di sepertiga akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan kembali murajaah hafal mereka agar semakin matang dalam ingatan. Masya Allah, kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebuah hikmah yang bisa dipetik ialah tidak ada kebaikan besar yang mustahil untuk diwujudkan jika kita mau mulai membenahinya dari hal-hal yang kecil dan pada akhirnya memberi pengaruh untuk hal-hal besar di sekitar kita.